Banyak perempuan ingin hidup bebas, bermakna, dan bahagia, sebab mengikuti panggilan hatinya. Sayang, tidak banyak yang mampu mencapainya. Mungkin Santa Maria Magdalena Postel, perempuan mulia kelahiran Barfleur, Normandia, Prancis itu, termasuk dari sedikit wanita seperti ini. Hidup dan karyanya benar-benar menjawab kebutuhan orang sejamannya. Menginspirasi banyak orang, utamanya para perempuan muda. Bersinar bagai suluh bagi gereja, dan meninggalkan warisan belas kasih bagi dunia. Menyimak kisah hidupnya, mengenal dari kongregasi yang didirikannya, bagai mendapat sebuah undangan untuk belajar artinya menjadi perempuan sejati. Barangkali kita pun dapat serta datang untuk berjalan bersamanya. Perempuan yang lahir 28 November 1756 itu diberi nama Julie Postel. Sejak kecil ia punya karakter yang kuat, pemberani dan punya mimpi. Belajar di sekolah suster-suster Benediktin di Valognes, gadis kecil itu makin menunjukkan pribadi yang terpuji. Rajin belajar, rapi dalam bekerja, dan ringan membantu siapa saja. Setelah tamat sekolah di umur 18 tahun, Julie kembali ke Barfleur. Tanpa membedakan status ekonomi dan sosial, ia mengajar para gadis remaja menulis dan berhitung. Sambil memperdalam hidup keagamaan, gadis-gadis itu dilatih kerajinan tangan, memasak, dan menjahit. Di tahun 1789 meletuslah revolusi Prancis yang memusuhi dan ingin melenyapkan gereja. Di masa penganiayaan, Julie tidak tinggal diam. Ia memberi tempat perlindungan bagi para imam yang dikejar-kejar, menyelamatkan harta milik gereja dari perampasan, mengirim komuni kepada orang-orang sakit, bekerja sama dengan para imam mencari jalan mengadakan misa untuk tetap bertahan. Pindah ke Cherbourg di tahun 1805, Julie mulai memikirkan kerinduan yang mendalam untuk membaktikan diri sepenuhnya bagi Allah. Ia terdorong untuk mendirikan kongregasi religius. Mendidik kaum muda, menyemangati mereka cintakan Allah dan semangat kerja, mengorbankan diri untuk membantu para miskin, dan sedapat mungkin meringankan nasib mereka. Demikian diungkapkan cita-citanya kepada Romo Louis Cabal, vikaris di Cherbourg, waktu itu. Tepat pada hari raya Maria diangkat ke surga, 8 September 1807, Julie bersama 3 rekannya mengikrarkan kaul religius, yang menandai pula pendirian kongregasi itu. Ia memilih nama religius Maria Magdalena, dan mereka menamakan diri sebagai Putri-Putri Miskin Misericordia atau Belas Kasih. Setelah didirikan, banyak kesulitan dan penderitaan yang dialami. Bahkan kongregasi terancam dibubarkan. Namun dengan penuh keberanian, para suster tidak menyerah. Di bawah kepemimpinan Suster Maria Magdalena, mereka percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Tak lama kemudian, komunitas itu dipindahkan ke sebuah tempat yang sebelumnya adalah Biara Benediktin Saint-Sauveur-le-Vicomte di Coutances, yang sampai kini menjadi rumah induk kongregasi. Wafat pada tanggal 16 Juli 1846, beliau dinyatakan kudus pada tanggal 24 Mei 1925 oleh Bapak Suci Pius ke-11. Wanita mulia penuh belas ini mewariskan semangat iman secara khusus bagi kongregasi religius yang didirikannya. Kongregasi itu menjadi tempat bagi para perempuan yang berani memilih hidup bagi Tuhan, sedia memberi arti kesehariannya pelayanan belas kasih bagi sesama. Bahagia karena percaya akan panggilan Injili seperti Kristus menjanjikannya. Hidup bagi Allah dan pelayanan bagi sesama, khususnya yang menderita. Itulah karisma atau anugerah yang dimiliki kongregasi. Hidup bagi Allah. Apa maksudnya? Yang pertama, mencintai Allah tanpa batas dan berusaha sekuat tenaga agar Allah dicintai. Yang kedua, hidup untuk lebih memuliakan Allah. Dan yang ketiga, berusaha agar Tuhan Yesus hidup dalam diri mereka. Lalu apa maksudnya menjadi pelayan mereka yang menderita? Para suster misericordia itu adalah sahabat-sahabat jiwa orang-orang yang sakit, miskin, dan tak berdaya.
Contoh konkretnya dalam merawat orang sakit. Di banyak tempat mereka terlibat dalam pelayanan di klinik-klinik kesehatan atau rumah sakit. Agar bisa menghayati anugerah panggilan itu, mereka mau melandasi diri dengan semangat rohani atau spiritualitas belas kasih, dengan mengikuti sedekat mungkin Yesus Kristus yang miskin dan direndahkan. Mereka ingin seperti Dia yang berbelas kasih pada kita manusia. Konkretnya, para suster itu ingin peduli, berbela rasa, peka atas kesulitan dan kebutuhan sesama yang menderita, bersikap ramah kepada mereka. Seorang suster misericordia yang sejati dikenal dari keterbukaannya, terbuka terhadap perubahan zaman, mudah menyesuaikan diri, terbuka terhadap masukan, ide-ide, juga kritik yang membangun. Kesederhanaan, apa adanya, tidak menuntut hal-hal yang muluk-muluk, gaya hidup yang sederhana. Kemiskinannya, merasa cukup, tidak serakah, tidak menginginkan barang-barang secara berlebihan. Kerendahan hatinya, mau terus belajar, menyadari dan menerima keterbatasan dan kelemahan diri sendiri, dapat menghargai kelebihan orang lain, dan punya semangat pengampunan. Anda telah menyerahkan diri kepada Allah, korbankanlah seluruhnya. Ia tidak menghendaki sebagian, melainkan seluruh dirimu. Ia menghendaki baik pohon maupun buahnya. Tinggalkanlah segala-galanya, maka Anda akan memperoleh kebebasan penuh. Demikian Santa Maria Magdalena Apostel berpesan bagi para putrinya. Dan inilah cita-cita besar yang diwariskan bagi mereka. Saya akan pergi ke ujung bumi untuk mencari satu jiwa bagi Kristus. Bahkan jika pada akhir perjalanan, saya menemukan kemartiran. Harapan ini yang melandasi para penerusnya pergi ke berbagai negara untuk merasul, meringankan penderitaan sesama, dan membahagiakan jiwa mereka sebagai anak-anak Allah. Di tahun 1862, para suster misericordia mulai berkarya di Jerman. Lalu tahun 1886 di Belanda, tahun 1894 di Inggris, dan tahun 1903 di Roma, Italia. Dengan semangat yang sama, di tahun 1929 para suster dari Belanda pergi mengarungi lautan menuju Nusantara. Mereka memenuhi undangan Monsinyur van der Pas, Prefek Apostolik Malang, agar mengembangkan misi di keuskupannya, khususnya di bidang kesehatan. Mereka pergi meninggalkan keluarga dan tanah airnya, yang saat itu berarti tidak akan pulang untuk selama-lamanya. Mereka memulai karya di Indonesia dengan mengembangkan rumah dan klinik kesehatan milik Profesor Leber di Jalan Sawahan, Malang. Setelah diserahkan kepada mereka dan diberkati pada tanggal 1 Desember 1929, klinik tersebut lalu diganti dengan nama Rooms Catholic Ziekenhuis (RKZ) atau Rumah Sakit Katolik Santa Maria Magdalena Apostel. Berkat kerja keras dan pengorbanan mereka, karya misi di Indonesia terus berkembang. Kini ada sekitar 11 rumah karya yang tersebar di daerah Keuskupan Malang dan Keuskupan Ruteng, berupa klinik-klinik kesehatan, panti asuhan, rumah bersalin, rumah retret, panti ureda atau jumpo, dan juga Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES. Hingga saat ini, para suster pengikut Santa Maria Magdalena Apostel telah hidup dengan semangat misioner ke berbagai negara seperti Perancis, Inggris, Irlandia, Italia, Belanda, Jerman, Indonesia, India, dan Kongo. Untuk menjadi seorang suster misericordia, seorang calon harus menempuh pendidikan kurang lebih 7 tahun, yang meliputi masa simpatisan atau aspiran, postulat atau pranovis, novisiat, profesi sementara, dan profesi kekal. Kamu pun diundang datang dan bergabung bersama mereka, menjadi saksi iman dan bentara belas kasih ke seluruh dunia. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi nomor kontak berikut.